Selamat datang di e-course Membangun Relasi dan Networking yang Sehat. Saya, Risha Shakila Yolanda, akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk memahami bagaimana sih membangun hubungan dengan orang lain secara positif, efektif, dan juga berkelanjutan. Relasi yang sehat bukan hanya membuat kita merasa lebih bahagia, tapi juga membuka jalan baru dalam karir, memperkuat kepercayaan diri, dan juga membuat hidup kita ini lebih bermakna. Oke, teman-teman, kita hari ini akan belajar tentang pentingnya koneksi sosial dalam perkembangan diri, perbedaan relasi profesional dan personal, prinsip membangun hubungan yang sehat, langkah-langkah praktis networking yang efektif, kesalahan yang harus dihindari, serta cara mempertahankan relasi agar tetap hangat dan juga bermakna. Kita akan masuk ke pemahaman yang pertama, yaitu pentingnya koneksi sosial dalam pengembangan diri. Apa sih pentingnya koneksi sosial dalam pengembangan diri? Nah, manusia adalah makhluk sosial. Itu berarti kita tumbuh, berkembang, dan belajar lewat hubungan yang kita bangun. Tanpa relasi, hidup akan terasa hambar dan perkembangan diri menjadi lambat. Bahkan penelitian psikologi menyebutkan bahwa kualitas hubungan sosial lebih mempengaruhi kebahagiaan seseorang dibandingkan dengan status ekonomi. Nah, ada 3 manfaat besar nih dari koneksi sosial. Yang pertama adalah dukungan emosional. Dukungan emosional bukan hanya sekedar ditemani atau didengarkan. Ini mencangkup perasa diterima apa adanya, tidak dihakimi, dan merasa punya tempat aman untuk bercerita. Dukungan emosional meningkatkan ketahanan mental, membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup yang lebih baru lagi. Contohnya, ketika kamu sedang stres karena penelitian skripsi, teman dekatmu tidak hanya mendengarkan keluhanmu saja, tetapi juga mengingatkan kamu bahwa kamu mampu melewati semua ini dan bersedia menemanimu mengerjakan revisi. Nah, yang kedua adalah akses informasi dan peluang. Banyak peluang dalam hidup tidak datang dari kemampuan saja, teman-teman, tetapi dari siapa yang kita kenal. Networking ini membuat kita mendapat informasi yang tidak bisa ditemukan di internet, seperti lowongan kerja internal, proyek freelance, beasiswa, hingga kolaborasi kreatif. Nah, karena aktif di komunitas digital marketing, kamu bisa ditawari menjadi admin konten untuk sebuah UMKM meskipun kamu tidak sedang melamar kerja. Contohnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pertumbuhan identitas diri. Identitas diri ini dimana berkembang ketika kamu bertemu dengan orang, dengan kepribadian orang, cara berpikir dan pengalamannya ini berbeda. Relasi membuat kita belajar melihat dunia dari perspektif lain, memperbaiki cara berkomunikasi, dan memahami siapa diri kita ini sebenarnya. Contohnya itu, kamu jadi lebih sabar dan bijak karena sering berdiskusi dengan teman yang punya gaya berpikir solutif dan tenang. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke pemahaman atau pembahasan yang kedua, yaitu perbedaan profesional dan juga relasi personal. Apa sih relasi profesional? Relasi profesional ini fokusnya ini pada kerjasama tim ya teman-teman, kerjasama, tujuan, dan juga kinerja. Nah, interaksi ini biasanya lebih formal, punya batasan waktu, dan menjaga etika kerja. Relasi ini membutuhkan rasa saling percaya untuk menciptakan reputasi baik. Contohnya, hubungan dengan dosen pembimbing skripsi, kamu menyampaikan progres, meminta bimbingan, dan menjaga sikap sopan santun profesional. Nah, sedangkan relasi personal bersifat emosional, intim, dan juga fleksibel. Ada ruang untuk curhat, bercanda, dan berbagi kehidupan sehari-hari tanpa tekanan formalitas. Namun, tetap perlu batasan agar tidak toksik. Contohnya, bisa dengan sahabatmu, kamu bisa menceritakan masalah keluarga, mimpi pribadi, atau hal-hal sensitif lainnya. Nah, selanjutnya masuk ke pemahaman yang ketiga, yaitu prinsip relasi yang sehat. Prinsip yang pertama ini adalah komunikasi yang jujur. Kejujuran ini tidak berarti berbicara tanpa filter, tetapi kejujuran yang sehat adalah menyampaikan kebutuhan, batasan, dan perasaan dengan cara yang tidak menyakiti orang lain. Contohnya, daripada memendam, kamu dapat berkata, aku sebenarnya merasa kecewa ketika janji kita dibatalkan tanpa kabar. Jadi bisa kita komunikasikan lebih baik lagi, seperti itu. Nah, prinsip yang kedua adalah menghargai batasan. Setiap orang punya kenyamanan yang berbeda kan, teman-teman. Nah, menghargai batasan ini berarti tidak memaksa, tidak mendesak, atau tahu kapan harus berhenti. Ini membuat hubungan terasa lebih nyaman dan juga aman. Nah, prinsip yang ketiga adalah saling menguntungkan. Relasi yang sehat bukan
transaksi, tetapi keseimbangan. Kadang kamu memberi lebih, kadang kamu menerima lebih. Yang penting kedua pihak ini merasa lebih dihargai. Contohnya di komunitas, kamu membantu membuat poster, sementara orang lain atau rekan kamu membantu mempromosikan karya-karya kamu. Seperti itu. Nah, prinsip yang keempat adalah konsistensi. Biasanya orang lebih percaya pada mereka yang sikapnya lebih stabil. Konsistensi menciptakan rasa aman dalam hubungan. Contohnya, kamu selalu hadir tepat waktu di setiap meeting. Ini membuat orang lain percaya dan mengandalkan kamu. Seperti itu. Nah, yang kelima adalah kepercayaan. Kepercayaan biasanya dibangun dari waktu ke waktu. Sekali rusak kepercayaan itu, maka butuh usaha yang besar untuk memperbaikinya. Nah, relasi tanpa kepercayaan akan penuh kecemasan dan juga salah paham. Contohnya, ketika teman mempercayakan rahasia besar kepada kamu, nah karena kamu tidak menyebarkannya, ia semakin nyaman untuk membuka diri. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan dan juga pemahaman yang keempat, yaitu cara membangun networking yang positif. Yang pertama itu mulai dari lingkaran terdekat. Nah, seringkali peluang terbesar bermula dari orang yang sudah mengenal kita. Mereka lebih mudah memberi rekomendasi. Contohnya, mengobrol lebih sering dengan senior kampus yang ternyata punya jaringan kerja yang lebih luas. Yang kedua adalah perkenalkan diri dengan jelas. Orang akan mengingat kamu jika kamu menyampaikan identitas, minat, dan tujuannya secara simpel. Selanjutnya yang ketiga adalah tunjukkan ketertarikan tulus pada orang lain. Networking akan gagal jika kamu hanya fokus pada dirimu saja dan orang suka dihargai dan didengarkan. Selanjutnya yang keempat, berikan value. Semakin besar kontribusi yang kamu berikan, semakin banyak juga orang ingin terkoneksi dengan kamu. Contohnya, kamu menawarkan membantu membuatkan laporan kegiatan untuk panitia yang kekurangan waktu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang 5, yaitu kesalahan umum. Yang pertama ada terlalu agresif. Kesan memaksa membuat orang dapat menjauh. Networking bukan kejar-kejaran, tetapi kita harus saling membuat rekan kerja merasa lebih nyaman dan juga aman. Nah, yang kedua, muncul hanya saat butuh. Orang akan merasa dimanfaatkan ketika kamu muncul hanya saat butuh saja. Nah, yang ketiga, tidak menghargai batasan. Yang keempat, ingin disukai semua orang. Dan yang kelima, membicarakan orang lain secara negatif. Itu adalah kesalahan umum yang biasa kita sering temui di networking atau relasi yang sering kita jumpai. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu mempertahankan relasi. Yang pertama, tetap berkomunikasi. Tetap berkomunikasi ini penting sekali untuk kita bisa mempertahankan relasi yang teman-teman. Tidak perlu intens, yang penting kita dapat konsisten dan stabil dalam berkomunikasi. Nah, yang kedua, rayakan pencapaian. Pengakuan kecil biasanya membuat hubungan ini makin positif. Nah, yang ketiga, jaga profesionalitas. Jangan mencampur adukan masalah pribadi dengan urusan kerja. Yang keempat, atur ulang batasan bila perlu, agar hubungan tetap sehat, terutama bila ada perubahan situasi. Yang kelima, jaga integritas. Kepercayaan ini hanya terbentuk dari tindakan nyata, seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah mengikuti e-course ini. Kita sudah mencapai di penghujung pembelajaran. Kamu sudah belajar bagaimana membangun hubungan yang sehat, membedakan relasi profesional dan personal, hingga strategi networking yang benar-benar efektif. Ingat, relasi bukan dibangun dalam sehari, tapi setiap hari. Bahkan satu percakapan kecil bisa membuka peluang besar di masa depan. Teruslah menjadi pribadi yang tulus, menghargai orang lain, dan konsisten memberi value. Dunia ini penuh kesempatan, dan salah satu kunci membukanya adalah koneksi yang sehat dan bermakna. Sampai jumpa di course berikutnya. Tetap bertumbuh, tetap terkoneksi, dan jadilah pribadi yang memberi dampak positif. Sampai jumpa.
The goal of networking isn't to meet as many people as you can. It's to make valuable connections. While it's important not to rush through conversations for this reason, there are times when we need to jump ship. If you need to get out of a torturous conversation, end the discussion in the moment, but keep it feeling open-ended for the future. When you do make a valuable connection, be sure to follow up afterwards. Following up with a personal connection helps you differentiate and solidify the relationship. Teruslah menjadi orang yang dapat membedakan relasi profesional dan personal, hingga strategi networking.